Halo semuanya, balik lagi di video Call Up Indonesia yang baru. Hari ini gue akan review Li-Ning weight 8082. So 808 yang kedua. Oke, seperti biasa kita mulai dari traction-nya. Oke, traction-nya luar biasa. Menurut gue mungkin bisa bilang ini traction paling gila yang pernah gue cobain sampai saat ini. Bener-bener gila menurut gue. Super duper gigit dan bunyinya kencangnya minta ampun gitu. Jadi buat yang suka bunyi, traction yang bunyi walaupun gak ada hubungannya traction gigit sama traction bunyi, ini sih gila. Dua-duanya gila. Bunyinya iya, gigitnya iya gitu. Jadi kayaknya emang material rubber compoundnya bener-bener keras dan bagus dan luar biasa deh tractionnya. Bener-bener nggak ada tuh slip-slipan sama sekali, nggak ada deh gitu. Dan ini gue hanya pakai di indoor ya, gue belum ada kesempatan main outdoor juga. Pokoknya gila deh gitu. Dan karetnya juga cukup keras, jadi kayaknya kalau lo mau pakai main outdoor juga aman-aman aja. Tapi yang pasti main indoor sih gila deh pokoknya. Bener-bener gue udah nggak ada kata-kata lain selain gila menurut gue. Terus dan dia juga tidak pick up dust terlalu banyak ya gitu. Kalau kalian lihat nih, dibandingin gue kan pas pakai ini tuh selang-seling sama Luka 1 ya. Luka 1 kan pick up dust banget gitu. Ini nggak segitunya gitu. Ini nggak pick up dust kayak Luka 1 deh gitu. Jadi gila deh sepatu ini, gila. Dan gue belum pernah pakai Li-Ning sebelumnya seumur hidup gue. Anta udah 2 kali. Ini tractionnya menurut gue sih sadis lah pokoknya, bener-bener sadis, out of this world gitu. Jadi kalau lo yang butuh traction super duper gigit, lo main di lapangan yang berdebu banget gitu, nggak tahu ya kalau berdebu banget sih, tapi maksud gue at least ini gue main di lapangan yang indoor yang agak kotor pun nggak masalah gitu. Jadi semoga di lapangan-lapangan yang berdebu gimana gitu nggak terlalu masalah juga ya gitu. Tapi kalau ada yang ternyata bermasalah atau ternyata licin, please sharing juga di kolom komen gitu ya. Tapi at least buat gue kemarin main di lapangan-lapangan indoor semuanya canggih banget gitu. Berikutnya naik ke cushion. Nah, cushionnya nih menarik nih. Yang ini yang biasa sama ada yang ultra kan. Kalau yang ultra dua-duanya drop in midsole gini kayak Kobe 8 ini. Ini kan juga, ini Kobe 8 gue lama, sekarang gue pajang dan gue bungkus kan. Drop in midsole gitu ya. Jadi kayak kalau nggak ada midsole ini dikeluarin, ya sepatunya kagak ada cushion. Ini benar-benar kayak ya sepatunya benar-benar gak stabil dan kagak ada apa-apanya gitu. Nah ini cushionnya menurut gue cukup nyaman gitu, cukup nyaman. Cuman memang karena gue kemarin dibandingin sama Luka 1, ini lebih tipis lah gitu. Bener-bener court feel luar biasa edan. Bener-bener wah, kaki lo bener-bener napak lantai gitu. Bener-bener gitu. Gue sadis ini, bener-bener depannya cukup tipis tapi belakangnya cukup tebel. Jadi buat yang suka court feel banget, yang bener-bener ngandelin speed dan bener-bener butuh berasa court feel-nya, ini sepatu yang perfect banget buat lo gitu. Jadi buat gue sendiri suka nggak? Ya gue juga cukup suka, tapi nggak buat setiap kali main gitu kira-kira mungkin ya. Mungkin buat yang udah berumur nggak bisa nih main pakai ini 3, 4, 5 game berturut-turut gitu, kayaknya sih ya bonyok juga ya kakinya ya gitu. Apalagi orang-orang yang relatif lebih berbobot gitu daripada orang-orang yang langsing gitu. Jadi menurut gue cushionnya oke aja, cuman kayaknya nggak bisa main terus-menerus kalau lo udah lumayan berumur lah gitu. Kalau lo masih muda mungkin ya masih sehat-sehat gitu ya hajar bleh sikat gitu. Tapi kalau gue paling 3 game gue ganti sepatu lain. 2 game kadang-kadang tergantung hari itu lagi mana kondisi kaki gue dan fisik gue. Nah untuk yang versi ini
Cushionnya Li-Ning Cloud foamnya gitu, dan ini enak aja, nggak ada masalah berarti. Impact protectionnya juga cukup enak, cukup tebel di belakangnya, di depannya agak tipis tapi oke, menurut gue cukup lah gitu buat gue, cukup aja gitu. Nah kalau yang Ultra itu bukan Li-Ning Cloud tapi Li-Ning Boom namanya, itu katanya lebih enak lagi dan harganya juga lebih mahal. Gue sih belum nyoba, tapi kalau ada teman-teman yang beli dan nyoba, please share juga infonya ke kita gitu, bisa jadi informasi tambahan buat teman-teman yang lain gitu. Ini ada belahan-belahan gini kan, jadi kalau dikompres gitu kan dia jadi agak ada room to expand gitu, ada ruangan untuk dia agak berkembang gitu. Tapi overall cushionnya cukup aja gitu, menurut gue cukup oke kok. Tapi kalau untuk drop in midsole gitu, gue masih seingat gue masih lebih seneng ini dulu. Ini dulu dalamnya nih dia Lunarlon gitu. Lunarlon emang lama-lama gembos sih gitu, tapi gue suka banget sih. Ini mungkin Kobe favorit gue selain Kobe 6 ya gitu. Kayak orang-orang nomor 1 banyak kan suka Kobe 6 gitu. Gue sih Kobe 8 sih menurut gue nomor 1, abis itu Kobe 6. Berikutnya kita ke material. Nah materialnya juga canggih sih. Materialnya tipis but yet kuat gitu. Ini kayak mesh gini, terus sangat-sangat bolong. Bahkan kalau gue lihat gini nih kena cahaya, bolong-bolongnya tuh tembus ke dalam sepatu. Bener-bener breathable, bener-bener adem, bener-bener nyaman gitu, nggak panas sama sekali. Dan menurut gue materialnya canggih. Cuman gue kurang suka material lidahnya nih. Material lidahnya sama kayak dalamnya sini, luarnya sini nih, luar sisi dalam gitu ya, terlalu plastiki gitu. Gue kurang suka sih. Ini kayak plastik banget gitu. Kurang suka aja gue. Tapi material lainnya gitu menurut gue canggih, enak gitu. Dan ini kayak heel counternya juga oke. Sini keras banget. Nanti ngomongin support ya, tapi overall materialnya menurut gue enak banget semuanya nih, kayak mesh gini enak deh. Ada fuse yang melindungin toe drag, di sini ditambahin lagi kalau buat melindungin toe drag gitu. Jadi materialnya menurut gue untuk harga yang kita bayar enak gitu, enak menurut gue enak. Kalau yang 808 Ultra kalau gue nggak salah ya, ininya tuh karbon gitu. Gue nggak tahu karbon beneran atau hanya motif karbon, tapi ya kira-kira kayak karbon gitulah. Nah, menurut gue materialnya enak deh, nyaman, adem, nggak panas. Gue sangat suka lah materialnya. Menurut gue nggak terlalu neko-neko gitu kalau orang Jawa bilang. Itu material ya. Poin berikutnya ke fit. Nah, fitnya menurut gue juga canggih gitu. Jadi atas ini kalau kalian lihat ya pendek banget gitu, tipis gitu, teplek banget. Jadi nggak ada room untuk kaki lu wiggle goyang-goyang gitu tuh, nggak dikasih sama sekali. Bener-bener fit gitu, bener-bener gitu. Nggak ada ruangan buat lo untuk geser. Apa ada di atasnya ada kayak ada gelembung gitu karena kebesaran gitu. Kayak Adidas tuh kan kadang-kadang suka yang kayak atasnya tuh gelembung banget gitu buat kaki-kaki yang agak lebih tebel dan lebih gede gitu ya. Ini enggak, sama sekali enggak. Dan gue sih seneng banget karena gue nggak suka banget tuh sepatu-sepatu yang kayak gitu. Jadi mungkin ini bukan sepatu terbaik untuk yang kakinya lebar gitu. Oh, di sini juga ada perforasi lagi nih, jadi adem. Ya jadi mungkin sepatu ini bukan buat orang yang kakinya lebar, karena sepatunya ramping, terus fitnya nge-grip gitu, jadi nggak terlalu ada room buat kaki lo lah gitu. Jadi harus yang kakinya ramping atau kaki normal lah gitu. Dan bantalan di sekitar sininya juga oke gitu, enak, tebel banget. Jadi lo dipeluk dengan sangat nyaman gitu. Ini ada pull tabnya, gue suka banget pull tab, enak, pakai sepatunya gampang. Cuman ya ini yang gue alamin berkali-kali. Kayaknya karena ininya sangat kayak bukan lengket ya, tapi kayak sangat-sangat ada motif-motif gini nih, garis-garis giret-giret gini nih, itu agak membuat kalau lo pakai kaos kaki gitu, kayak gue pakai stance berkali-kali,
tuh suka ngegulung gitu, karena dia lengket banget, terus nanti kaos kaki lo ngegulung, terus nanti lo jadi berasa agak sakit. Jadi lo mesti benerin kaos kaki lo bener-bener sebelum lo ikat sepatunya dengan kenceng dan sebelum lo bener-bener main gitu. Karena kalau enggak nanti berasa tuh, gue beberapa kali kayak aduh kaos kakinya geser nih, kalah sama begitu karena ininya nih drop in midsole-nya nih sangat-sangat lengket gitu, jadi sangat-sangat keset sehingga kaos kaki lu tuh geser kalah gitu. Jadi kaos kaki lu kalah terus kegeser gitu. Jadi kayaknya itu kalian mesti hati-hati aja gitu, karena ini permukaannya sangat-sangat keset gitu. Memang bagus artinya untuk supaya kaki kita dijaga untuk tidak geser-geser sama sekali. Jadinya bagus sebenarnya, niatnya bagus, tapi kadang-kadang ya kalau kebagusan jadi suka terlalu lengket gitu, terus kayak kaos kaki lo kalah terus dia kegulung-gulung gitu. Itu yang gue alamin. Semoga mungkin itu kaos kaki gue aja ya, mungkin karena kaos kakinya udah basah, udah lembab, terus udah jadi lengket, terus kayak kegeser gitu. Tapi itu sih yang gue alamin. Kalau misalnya teman-teman ada yang ngalamin berbeda, please share ya. Atau mungkin ini untuk cushioning yang leaning cloud, siapa tahu kalau yang leaning boom mungkin gak gini gitu kan. Gue nggak tahu karena gue nggak coba. Lalu terakhir untuk support. Nah untuk supportnya menurut gue juga oke gitu. Supportnya juga cukup, heel counternya juga sangat keras di sini. Terus cushion dan pelindung di tumit ini juga tebel gitu. Jadi enak, kaki kita benar-benar dipeluk dan dipegang. Terus ada ini midfootnya ini nih plastik gini nih, panjang banget dari depan sampai belakang tuh benar-benar menjaga kaki kita untuk tidak keluar dari footbed sama sekali. Jadi nggak mungkin kakinya tuh geser keluar tuh, itu nggak pernah terjadi, at least sama gue ya gitu. Walaupun tractionnya gigit banget, nggak pernah tuh gue kayak gitu terus tiba-tiba kaki gue gitu tuh nggak pernah, itu nggak terjadi sama sekali gitu. Jadi supportnya sangat-sangat baik menurut gue, dan base bawahnya juga cukup stabil, cukup lebar sehingga hasilnya jadi lo cukup stabil gitu dengan sepatu ini gitu. Ini gue cukup seneng dan cukup surprise bahwa bisa ya kayak sepatu yang atasnya sebenarnya ramping buat kaki-kaki normal itu pas gitu, tapi dia bisa bikin base-nya ya pelan-pelan gradually mulai melebar sampai dapetin base yang lebar gitu, base yang lebar sehingga stabil banget sepatu lo di lapangan gitu. Itu gue sebuah kalau mau dibilang fitur ya, tapi pokoknya sebuah perkembangan dan fitur yang sangat-sangat menyenangkan gitu di progres sepatu basket, bahwa bisa kok base lebar tapi atasnya ramping dan nggak lebar sehingga kaki lo kayak swimming around, geser-geser kanan kiri gitu, sehingga supportnya jadi kurang gitu, fitnya jadi kurang juga gitu. Ya kira-kira gitu sih dari gue nyoba sepatu ini, dan ini pertama kali gue nyoba leaning dan gue happy banget gitu. Overall sepatu ini rekomendasi nggak? Rekomendasi banget, terutama buat posisi 1, 2, 1 gitu kali ya, yang banyak gerak, banyak lari, banyak sprint, terus orang-orang yang cepat banget gitu deh, yang gesit banget gitu. Sepatu ini sih enak banget lah gitu, enak banget. Jadi gue sangat merekomendasi gitu. Banyak detail-detail keren yang tangan Wayne Wade, terus ya pokoknya keren lah gitu, keren. Dan gue nggak even terlalu suka Dwayne Wade waktu dia main gitu, menurut gue ya oke lah gitu, jago Hall of Fame, tapi bukan tipe gue. Ya anyway gitulah. Overall gimana? Overall highly recommended. Kalau kalian mau beli nanti gue tulis link di deskripsi gue belinya di mana, dan kalian bisa kontak dan beli di situ. Itu aja buat performance review hari ini. Thank you yang udah nonton, yang udah support terus, yang udah like dan subscribe dan tulis di komen. Terima kasih banyak. Teman-teman sehat selalu, main basket terus, dan see ya.